kita harus konsentrasi penuh. Ayan sarifa ilaihi bikulliyatihi, kalau dalam kitab Taisir Mustalahil Hadis. Totalitas terhadap ilmu, konsentrasi penuh. Ilmu tidak mungkin kita dapatkan sampai kita mencurahkan semua yang kita miliki untuk ilmu. Andai kita sudah fokus untuk ilmu, ilmu yang kita dapatkan baru sebagiannya. Karena tidak ada orang yang menguasai semua ilmu. Makanya ulama-ulama terdahulu, walaupun mereka menguasai banyak ilmu, tapi mereka akan terkenal, akan masyhur dengan satu ilmu. Imam Bukhari terkenal dengan hadis. Bukan berarti beliau tidak ahli fikih. Bukan berarti beliau tidak ahli nahwu dan sharah. Beliau ahli di semua bidang-bidang ilmu pengetahuan. Karena ilmu hadis butuh kepada ilmu bahasa Arab. Ilmu hadis juga butuh kepada ilmu fikih. Ya, sampai ada ungkapan Tabwibul Bukhari, judul-judul bab dalam Sahih Bukhari itu menunjukkan faqihnya Imam Bukhari. Para penuntut ilmu rahimakumullah, kita harus konsentrasi penuh dalam belajar. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang fokus terhadap ilmu. Ada sahabat yang menceritakan, di saat Rasulullah SAW berkhutbah atau ceramah, kami mendengar dengan serius. Ya, seolah-olah di kepala kami ada seekor burung yang hinggap, karena mereka serius mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Serius bagi penuntut ilmu mencakup dalam semua permasalahan kehidupannya sehari-hari, hendaknya menunjukkan dia selaku penuntut ilmu. Abu Hurairah, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kita baca dalam biografi beliau, bahwa beliau datang ke Madinah 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Tapi waktu yang singkat 3 tahun itu, beliau konsentrasi penuh mendampingi Rasulullah SAW, menuntut ilmu dari Rasulullah. Sehingga beliau sendiri berkata, orang muhajirin sibuk dengan perdagangan di pasar-pasar, orang Ansar sibuk dengan ladang kurma, sementara Abu Hurairah sibuk mendampingi Rasulullah SAW. Demikian juga setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Hurairah konsentrasi menuntut ilmu dan menjadi guru di Masjid Nabawi sampai beliau wafat. Murid-murid Abu Hurairah sangat banyak. Makanya Abu Hurairah lah yang kita kenal sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Demikian juga ulama-ulama yang datang kemudian seperti Imam Bukhari. Beliau totalitas dalam mendalami, menulis, mengajarkan hadis Rasulullah SAW. Coba bayangkan, untuk menyelesaikan kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari menghabiskan waktu 16 tahun. Beliau mengarang kitab Sahih Bukhari, fokus. Kemudian sekitar 25 tahun beliau pun serius fokus mengajarkan kitab Sahih Bukhari, menyalinkan, mendiktekan kepada penuntut ilmu. Karena zaman dulu belum ada tempat fotokopi seperti hari ini. Belum ada PDF. Konsentrasi. Demikian juga Imam Nawawi. Kita baca biografi beliau. Dalam sehari semalam itu, Imam Nawawi rahimahullah menghadiri majlis ilmu, menghadiri pengajian itu sampai 12 kali. Setelah subuh ini kitabnya, ini gurunya. Waktu duha ini kitabnya, ini gurunya. Menjelang zuhur ini pula gurunya. Setelah zuhur ini kitabnya, ini bidangnya. Sampai malam. Imam Nawawi rahimahullah konsentrasi penuh dalam belajar. Hasilnya sama-sama kita lihat. Karya-karya beliau dibaca sampai hari ini. Berapa pahala yang beliau dapatkan? Sulit kita membayangkan betapa besarnya. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Sudah 8 abad.
Tapi buku-buku yang beliau wariskan tetap dibaca. Setiap orang membaca karya tulis beliau, walaupun satu huruf, Imam Nawawi tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kitab kecil yang beliau karang, kitab Hadis Arba'in, kumpulan 42 hadis, yang kalau kita tulis dengan nabel beliau selembar selesai itu. 42 hadis. Tapi kitab ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca oleh para penuntut ilmu. Sudah 8 abad sampai hari ini. Kita masuk pesantren, hadis pertama yang kita pelajari kitab Matan Arba'in. Dan kitab ini sudah diuraikan, sudah disyarah oleh puluhan ulama. Dari zaman dulu sampai saat ini, ulama-ulama yang masih hidup banyak yang mensyarah hadis Arba'in. Betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh Imam Nawawi. Ini adalah gambaran kemuliaan para ulama. Ini adalah buah dari konsentrasi Imam Nawawi dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, menulis, membaca, memurajaah,